Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Andiani Hasya dengan NIM 210207083. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan salah satu bab dari buku Psikologi Agama, yaitu pengalaman-pengalaman keberagamaan. Berikut ini adalah sub-bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengalaman keberagaman menurut para ahli, lalu ada pengalaman mistik, pengalaman beragama dalam zikir, dan pengalaman mendekati kematian. Yang pertama, pengalaman keberagamaan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Glock dalam Hayes tahun 1980, menurutnya pengalaman beragama adalah suatu perasaan, persepsi, atau sensasi yang dialami seseorang dan didefinisikan oleh suatu kelompok. Nah, dari pernyataan tersebut dapat ditarik dua unsur. Yang pertama adalah unsur ketuhanan, yang kedua adalah unsur legitimasi. Unsur ketuhanan itu adanya komunikasi dengan hal-hal yang bersifat trasendental atau hal-hal yang bersifat kerohanian, sulit untuk dipahami dan sifatnya abstrak. Lalu legitimasi itu merupakan pengakuan dari pengalaman tersebut oleh suatu kelompok atau masyarakat. Contohnya misalnya saya berdoa lalu eh, hal yang saya inginkan atau hal yang saya doakan itu terjadi. Nah, menurut suatu kelompok, yaitu kelompok Muslim, karena saya beragama Islam, pengalaman diijabahnya doa saya itu merupakan pengalaman beragama. Lalu selanjutnya ada menurut Rodney Stark. Di sini itu ada 4 unsur pengalaman beragama. Yang pertama itu adalah satu tipe confirming, yaitu ketika individu meyakini atau merasakan bahwa agama atau keyakinannya adalah benar. Contohnya, ketika kita sudah sholat, biasanya hati terasa tenang, atau biasanya orang yang lagi sedih atau orang yang lagi marah itu diminta untuk berwudu karena menurutnya wudu itu dapat meredakan amarah. Nah, tenangnya hati atau dampak dari sholat dan wudhu tersebut membuat individu meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah benar. Selanjutnya adalah tipe responsif. Yang pertama, individu itu meyakini adanya respon dari Tuhan. Bentuknya adalah individu tersebut merasa diperhatikan, merasa diawasi, merasa doa-doanya dikabulkan, dan merasa diselamatkan oleh Tuhan. Contohnya, kita merasa bersyukur ditakdirkan sebagai Muslim. Lalu ada juga yang merasa diselamatkan dari masalah-masalah duniawi. Contohnya kita misalnya lagi berjalan lalu hampir tertabrak orang gitu, atau kita lagi berjalan ternyata tiba-tiba pohon di belakang kita eh, tumbang gitu. Nah, dari situ kita akan merasa diselamatkan dan disayangi oleh Tuhan, bahwa karena kecelakaan tersebut tidak menimpa kita. Nah, lalu juga di sini tuh ada eh, intervensi, yaitu adanya campur tangan Tuhan untuk menghukum atau mencegah seseorang dari kesalahan atau kejahatan. Biasanya ini tuh kita suka bilang awas ada nanti kena karma gitu, atau biasanya dalam Islam tuh diazab atau kena azab dari Tuhan. Lalu selanjutnya ada tipe estatik. Di sini individu itu tidak hanya merasa terpilih, tapi merasa adanya keintiman ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga timbulnya rasa cinta, rasa damai ketika mengingat Tuhan. Contohnya tuh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, selanjutnya yang keempat ada tipe revelational. Ini tuh ketika individu merasa menjadi utusan Tuhan. Contohnya tuh para rasul gitu, para nabi, atau yang kemarin tuh misalnya ada orang yang menganggap dirinya sebagai eh, nabi gitu atau utusan Tuhan.
Selanjutnya ada pengalaman mistik. Pengalaman mistik ini pada umumnya dialami oleh sebagian besar tokoh-tokoh agama. Pengalaman Menurut Subandi, pengalaman mistis ini adalah pengalaman spiritual di mana orang merasakan bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat ketuhanan atau merasakan penyatuan seluruh dimensi dalam dirinya dan kehidupannya. Ada beberapa karakteristik pengalaman mistik. Yang pertama itu ada ini fable, pengalaman mistis tidak bisa diungkapkan secara verbal karena didominasi oleh dimensi emosional dan memiliki kedalaman dimensi spiritual. Yaitu yang selanjutnya ada nutik, pengalaman mistis tidak hanya memiliki aspek emosional saja, namun ada aspek kognitifnya. Lalu quality of unity, yaitu individu yang mengalami pengalaman mistis merasakan keutuhan dan kesatuan eksistensi dari segala sesuatu. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang paling sulit dipahami. Lalu ada real atau individu ini meyakini bahwa pengalaman mistisnya bersifat nyata atau sungguh-sungguh sehingga hmm, pengalaman ini sering dianggap imajinasi, hayalan, atau halusinasi. Lalu ada timeless and spaceless. Di sini tuh individu merasa di alam lain dan pengalaman yang memasuki masa lalu atau masa depan. Lalu ada paradoksal, yaitu individu yang semakin berusaha dengan Tuhan justru merasa semakin jauh dengan Tuhan. Jadi dia tuh merasa uh, semakin dekat dengan Tuhan, dia merasa bahwa ilmunya tuh justru ilmu agamanya itu justru masih jauh dari sempurna, sehingga ia akan terus belajar. Nah, lalu yang terakhir ada pasif. Di sini tuh individu meyakini bahwa apa yang diperolehnya bukan dari usahanya, merupakan dari rahmat dan berkah Tuhan. Selanjutnya ada pengalaman beragama dalam zikir. Di sini terdapat 8 tema pengalaman eh, beragama. Bisa kita lihat timbulnya gerakan-gerakan otomatis, penyucian diri, penemuan kebenaran gitu, hilangnya rasa keakuan. Bisa kalian baca hingga di sini mendapat petunjuk Tuhan. Nah, dari 18 yang tadi itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada pengalaman fisiologis, yaitu pengalaman yang mencakup tema atau timbulnya gerakan otomatis, penyucian diri, dan pengalaman penyembuhan. Lalu pengalaman sosial psikologis yang mencakup tema hilangnya keakuan, pengalaman yang sulit diungkapkan, pengalaman yang berkaitan dengan problem kehidupan sehari-hari, dan berkaitan dengan suasana emosi. Lalu pengalaman parapsikologis yaitu mencakup tema pengalaman yang menjangkau masa depan, gangguan dari makhluk halus, dan pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran. Yang terakhir ada pengalaman parapsikologis yaitu mencakup tema pengalaman yang menjangkau masa depan, ge- hmm, mencakup tema penyucian diri, maaf, penemuan kebenaran, pemahaman baru tentang agama, keakraban, dan kedekatan dengan Tuhan. Selanjutnya, ada pengalaman mendekati kematian. Nah, pengalaman mendekati kematian atau NDA ini, atau biasanya kita bilangnya mati suri, merupakan pengalaman yang intens dan memberikan pengaruh luar biasa terhadap orang yang mengalaminya. Elemen-elemen dasar pengalaman dari pengalaman kematian itu mendengar suara yang aneh gitu bahwa atau individu tersebut meyakini bahwa dirinya akan mati, lalu timbulnya perasaan damai dan hilangnya penderitaan, perasaan keluar dari tubuh gitu, pengalaman melewati sebuah terowongan, pengalaman naik ke atas langit dengan cepat, pengalaman bertemu dengan orang-orang dalam bentuk cahaya,
Lalu perasaan bertemu dengan wujud cahaya yang sangat kuat, melihat mereka juga melihat reka ulang kehidupan, dan perasaan enggan untuk kembali ke dunia kehidupan. Nah, bagi individu yang pernah mendapatkan pengalaman dekat dengan kematian atau mati suri ini, kebanyakan mereka menganggap bahwa itu adalah pengalaman yang berharga dalam hidup mereka. Maka tidak mengherankan jika apa yang dialaminya itu betul-betul tersimpan dalam memori mereka dan pengalaman tersebut menjadi sangat diperhitungkan dalam kehidupan dan berpengaruh pada perubahan-perubahan hidup, sikap, dan perilaku kehidupan mereka. Bahkan pengalaman beragama mati suri ini juga bisa atau dapat berdampak pada orang-orang yang ateis. Sebelum mengalami mati suri ini, mereka awalnya tidak percaya dari eh, apa kehidupan setelah kematian. Akan tetapi setelah mereka mengalaminya, mereka tuh sebagian besar berubah menjadi lebih spiritual dalam kehidupannya dengan membawa kepercayaan baru tentang kehidupan setelah kematian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.